Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa hadana bil karim. Asyhadu an wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, dumateng para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, tokoh masyarakat, pimpinan kampung, khususipun takmir Masjid Nurullah lan sedaya para jamaah, baik jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, jamaah salat 5 waktu, wabil khusus yang mengikuti kajian tafsir Al-Quran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan insyaallah dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala setelah luar kota keliling Blitar, Kediri, datang Wonosalam, Jombang, dan langsung turun tol, masih mencukupi waktu atas ridha Allah, atas izin Allah. Tadi saya sudah wanti-wanti sama Ustaz Ridwan, barangkali tidak nututi, ya I am sorry. Alhamdulillah tak saya cukup. Allah meridhoi, mugi-mugi rawuh jenengan sedaya dipencatat Allah sebagai wasilah kesulitan kita. Ya Allah, dijembarki rezeki kita, dilancarkan usaha kita, disembuhkan segala sakit kita, dan juga sakit anggota keluarga kita, juga teman-teman kita, dan insya Allah mudah-mudahan diberkahi dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya sholawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Maryam ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur lan nyebuta sira Muhammad, nyebutaken sebutkan wahai Nabi Muhammad, lahum kedue wong-wong Islam, lahum untuk semua manusia, lahum kami umat panjenengan wahai Nabi Muhammad, tentang apa?
fil kitab Ibrahim, tentang catatan-catatan sejarah mengenai Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Terus kanjeng Nabi Ibrahim niki satu-satunya nabi yang diabadikan di dalam sholawat kita, yang juga diwajibkan membaca di dalam sholat kita. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim ini yang menjadi standar utama syariat kanjeng Nabi. Makanya panjenengan terkenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu sampai Hamidum Majid. Kenapa demikian? Karena innahu sak temene Nabi Ibrahim niku kana ana sapa Nabi Ibrahim ana iku siddiqon. Di sini tafsirnya ai mubalighon fis sidqi. Mubalighon niku tiyang sing banget fis sidqi ing dalem kebenerane. Bener ing dalam syariate, bener ing dalam dakwahe, bener ing dalam tutur katane. Tur siddiqon iki maknane bener, jujur, tidak pernah bohong kepada sesamane. Niki Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang tidak peduli dia itu bukan, kadang-kadang katanya belum tentu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Oke, di sini maka disebutkan kana siddiqon nabiyya, memiliki sifat siddiq sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingatan kagungan sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Niku kanjeng Nabi. Dereaken Nabiullah Ibrahim alaihissalam termasuk punya sifat namanya siddiq. Nabiyan tur beliau menjadi nabi. Niki dalam konteks tafsir Bapak Ibu, niki bisa jadi panjenengan gabung siddiqon nabiyya niku bener-bener bisa dipertanggungjawabkan anggene dadi nabi. Niku Nabi Ibrahim. Artinya kenabiannya tidak bisa diragukan. Sama halnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggih ngoten. Walaupun banyak orang kafir yang meragukan kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yakin bahwa kita sebagai umat Islam makanya diabadikan di dalam surah Yasin. Gitu. Kalau jenengan dianjurkan surah Yasin, kenapa? Karena di situ melegitimasi, mengakui, meyakini kerasulan Nabi Muhammad, bahwa beliau benar-benar innaka laminal mursalin. Sehingga tidak tanggung-tanggung Allah bersumpah Yasin wal Qur'anil Hakim. Wa temiriku maknanya bukan diartikan dan itu boten. Wal Qur'an ini demi Al-Qur'an. Berarti kerasulan Nabi Muhammad niku berdasarkan wahyu yang sudah autentik, yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan penjelasan Al-Qur'an. Mulane wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sak temene sira Muhammad niku termasuk utusannya Allah. Kenapa ayat ini diturunkan? Karena banyak orang yang meragukan kerasulan Nabi Muhammad. Iki sebagai bentuk keyakinan, meyakinkan Nabi Muhammad bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nah, kebenaran Ibrahim, kejujuran Ibrahim, kenabian Ibrahim niki dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara berhadapan dengan sang raja yang sangat zalim, sang raja yang sewenang-wenang, yang menyembahnya bukan menyembah Allah, yaitu Raja Namrud. Nam itu angka 6, Rut itu cemberut. Jadi Namrud ya. Nek rutnya itu diganti put, 6 kali semaput. Siji ya, karena keyakinannya salah.
Yang kedua karena memimpinnya salah. Yang ketiga karena menganggap Nabiullah Ibrahim itu salah. Yang keempat, yang dia lakukan itu harta bendanya tidak peduli benar atau salah. Yang keberapa? Yang kelima, ya, di dalam menyikapi syariat Allah, ya, dia tidak peduli benar atau salah. Dan terakhir yang keenam, yang puncaknya adalah dia tidak mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, sehingga dia memiliki Tuhan yang salah. Bukan hanya menghadapi Raja Namrud saja, Nabi Ibrahim juga menghadapi sinten Pak? Ayahnya sendiri. Makanya tegriki idqala, id nalikane qala dawuh sapa Ibrahim li abihi dateng papane Ibrahim, ayahe Ibrahim. Dawe ngeten, ya abati, wahai ayahanda, lima ta'budu, napa jenengan kok nyembah mala yasma'u terhadap berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang tidak bisa mendengar sama sekali, wala yubsiru, dan juga tidak bisa melihat sesuatu pun. Lah yen apa niku bendane benda mati. Sesuatu yang dibikin dari kayu, di sisi yang lain disembah-sembah, tapi kayu ini di sisi yang lain bahkan dibuat kayu bakar. Berarti apa? Niki tidak masuk akal, tidak masuk rumus dalam konsep ketuhanan. Lah niki sing dibantah Ibrahim. Lah ngendikan ngeten niki Bapak, tidak mudah di hadapan seorang raja, apalagi termasuk ayahnya sendiri. Makanya ayahnya ini namanya, kebetulan namanya Azar. Azar itu kalau dari bahasa Arab wazaro yaziru, itu termasuk orang yang paling besar dosanya. Kenapa? Karena dia ini sebagai sumber malapetaka, kesalahan di dalam memperlakukan Tuhan. Raja Namrud yang menyembah bersama rakyatnya. Lah Azar ini, ayahnya Ibrahim ini sang produsennya. Cara jenengan ngoten sing duweni pabrik Tuhan. Jadi Azar itu yang punya pabrik yang produksi Tuhan. Jadi Tuhan itu digawe modele kaya apa sesuai pesanannya, lalu kemudian disembah oleh mereka. Dan pada saat itu jamaah sekalian, berhala-berhala ini karena dianggap sebagai Tuhan, dan waktu itu disakralkan yang namanya Ka'bah, maka kemudian berhala itu ditaruh di sekitar Ka'bah. Jadi sebelum Rasulullah itu Ka'bah itu di samping kanan kirinya banyak berhala. Ya, ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu di dalam Al-Quran disebutkan. Itu seperti itu, bahkan lebih banyak lagi. Kalau di Indonesia kan paling hanya kayak Candi Brau, Candi Mendut gitu, Prambanan, ana sing pundi? Borobudur. Hati-hati loh, Pak. Banyak umat Islam yang tergelincir gara-gara ke sana. Lah jenengan badhe tidak Jakarta, Jogja, Solo, Klaten, teng pundi kemawon, bahkan mampir teng candi monggo silakan untuk ngambil ibrah. Ini loh keyakinan yang salah. Tapi jangan latah. Ngapunten Pak, saya pernah diajak ke sana bersama wali murid. Ini alhamdulillah sudah sekitar 5 apa 6 tahun ini nggak pernah diajak ke sana. Ya, itu banyak yang ternyata salah kaprah, salah arah, akhirnya bubrah, merusak akidah. Lah ya apa? Di antara stupa, gara-gara jenengan pirsa nggih. Itu kan ada satu stupa yang diyakini nek tangane niki kan krogone tangan ngoten nggih. Nek tangane ngrogoh niki kok gayung. Apa nongko niku ana apane ngoten. Niku berarti tercapai cita-citane. Tapi nek mboten gagal. Lah suatu ketika Pak, kula niku ngetes. Kula kali bojo kula. Jajal sih. Iki aku jodoh gak ambek bojoku. Tok enak gak teko-teko. Nyatane anakku wis telu gede-gede. Nggih. Artinya apa? Ini keyakinan yang salah. Dan hal-hal serupa seperti ini bisa jadi terjadi dalam hidup kita dalam bentuk dan variasi yang berbeda. Mulane sing hati-hati saestu kula jenengan nek nata niat niku sing sae. Ada orang itu yang saking senenge kali keluargane
kali kiyaine, kali waline, ngoten niku jangan sampai kemudian kita bahkan minta kepada mereka. Tapi minta kalah mereka ampunan dan rahmat Gusti Allah. Allahumma fir li Sunan Ampel, Mbah Bungkul, Mbah Sunan Kalijaga, ngoten niku. Aja njaluk Mbah Sunan Kalijaga. Mbah Sunan, kula niki badhe golek rondo ka oleh-oleh Mbah Sunan. Nyuwun pangestune panjenengan, akhire tukar kembang. Kembange digawa ngalor ngidul ka oleh-oleh, akhire dipasang nang kupinge. Cek ketok cemromong ngoten nggih. Malah dilokno wong tiyang arek iki gendeng nggih. Niki gara-gara kula jenengan salah arah, salah akidah. Mulane sing hati-hati. Lah niki dicontohne Nabi Ibrahim. Wahai ayahanda, lho panjenengan iku lha apa kok menyembah Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a. Wala yughni lan ora nyukupi anka saking panjenengan wahai ayah syai'an ing suwiji-wiji min naf, baik itu memberikan manfaat atau madarat. Nulung ya ora iso, nyedakno ya ora iso. Niku diterangke kali Nabi Ibrahim. Sebabnya napa Nabi Ibrahim niku diparingi wahyu saking Gusti Allah. Lah niki mulane diterangke. Nabi Ibrahim berbicara seperti ini tidak omong kosong tapi berdasarkan ilmu. Mulane niki terusane ngeten. Ya abati, wahai ayah, inni qad ja'ani minal ilmi. Lho aku ngomong ngeten iki berdasarkan ilmu wae ayah, dudu sakarepku dhewe. Berdasarkan wahyu saking Gusti Allah. Malam yaktika, ya, apa-apa yang kamu tidak dapat wahai ayah. Kamu belum tahu, panjenengan dereng ngertos ayah bahwa yang panjenengan sembah itu aslinya bukan Tuhan. Karena apa? Karena tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mencukupi, tidak bisa ngasih manfaat, madarat, maka itu bukan Tuhan wahai ayah. Inja'ani inni qad ja'ani minal ilmi malam yaktika. Maka fattabi'ni. Maka dari itu wahai ayah, tolong panjenengan derek kula mawon, ngoten maksudnya. Itibak kula mawon ayah, jenengan itu keliru. Fattabi'ni, maka ikutilah ingsun kula wahai ayah. Fattabi'ni ahdika, maka saya akan memberikan petunjuk datang panjenengan siraton sawiya, jalan yang lurus, siraton mustaqimah. Lho Pak, berarti ini sami kali tegene surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa wahyu yang benar itu mengisahkan Gusti Allah. Iku jenenge siratal sawiyah. Lah kula jenengan setiap kali salat kula jenengan ihdinas siratal mustaqim, berilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus niki jamaah sekalian, banyak tafsir yang menafsirkan Al-Maraghi, Ibnu Katsir, termasuk syarahnya tafsir Jalalain menyebutkan yang namanya siratal mustaqim itu adalah hanifam muslimah, Islam yang lurus. Jadi tidak ada Islam sing macam-macam itu mboten-mboten. Onone nggih Islam hanifam muslimah wa ma ana minal musyrikin. Tidak memusyrikkan Allah, tidak menyekutukan Gusti Allah. Iku Nabi Ibrahim. Mulane jalan yang lurus niki kula jenengan, nggih. Kemudian dijawab sama Allah. Ketika kula jenengan sudah ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Nah, itu di situ. Jenengan kan bertakwa, nyuwun hidayah Gusti Allah, jalan-jalan yang lurus dijawab kali Gusti Allah. Iki lho Al-Qur'an, jalan yang lurus bagi panjenengan yang bertakwa. Iku ngoten niku. Mulane nek ana petunjuk sing ngajake kok meragukan apalagi kok salah, harus kita tinggalkan. Nabi Ibrahim saja bisa bertekad kuat, punya jati diri yang mantap ketika berhadapan dengan orang sekuat Raja Namrud, bahkan ayahnya sendiri. Masa kita tidak bisa, Pak?
Ngapunten, tahun baru niku tahunnya sinten, Bapak? Bukan tahun kita kan? Kita punya tahun apa, Bapak? Tahun Hijriah. Tanggal 1 kok Januari. 1 Suro, 1 Muharram. Tapi nyatanya apa, Pak? Ya, itu. Walaupun sebetulnya ngapunten, tahun apa saja itu tidak ada perintah atau anjuran untuk kula jenengan merayakan. Untuk merayakan tahun baru itu tidak dianjurkan. Nah, kalau Muharram itu Pak Qasim, Muharram itu tujuannya agar kula jenengan punya prinsip bahwa hidup itu harus berhijrah, harus lebih baik. Niku tok mawon. Nek merayakan mboten oleh, Pak. Lho kula niku ngantos nate, Pak, ceramah Muharram niku ngantos panitia niku kula seneni. Gara-gara napa? Lah pas kula munggah ngenten iki lho kok Tola'al badru alaina. Kula nggih rada seneng. Wah disambut Tola'al badru rek kaya apa ae. Wong dudu kiai disambut Tola'al badru. Jekethek, Pak, teko panggung. Lah kok bledos ning mercon. Dor. Kembang api. Tak seneni. Iki tahun apa? Islam. Lah apa kok melu-melu tahun baru Masehi? Wah iku tahun baru Masehi karepmu, tapi nek iso aja menyerupai. Mulane Tola'al badru hijrah Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah disambut kaum Ansor dengan sambutan Tola'al badru alaina atau asyraqal badru alaina fakhtafat minul budur. Ngoten niku. Mulane kula jenengan akhire derek-derek nek pas mari temu manten, mari dijabne, tukar cincin dan sebagainya disambut karo ya Nabi salam alaika. Tujuane niku ben oleh syafaate Kanjeng Nabi. Mulane aja malah diganti ya Nabi salam alaika. Akhirnya malah diganti Rabi salamu dewi. Ya sakno sing bujang. Nauzubillah min. Nah, lho niku lho, Pak. Mulane ngapunten kula jenengan niki duwe syariat ingkang sae. Lah apa gak oleh Pak misalnya merayakan pergantian tahun? Ya monggo, tapi kalau bisa jangan berlebihan, apalagi berpoya-poya, Pak. Ngapunten. Karena apa? Tidak layak kula jenengan pergantian tahun, tambah usia, ulang tahun itu berhura-hura itu sangat tidak pantas. Kenapa? Karena dengan tambahnya usia berarti semakin tua apa muda, Pak? Sama ini gak patek ngaku ini. Semakin tua, kondisi semakin rentan, gitu. Tubuh semakin tidak berdaya, semakin banyak datang penyakitnya. Nanti mentok-mentoknya semakin dekat dengan ajal kita. Makanya tegene surah Yasin itu wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Ngerti kata? Surat Yasin ayat pinten Pak? Oh, ternyata Yasin apa? Nggih, 3 dosa. Nggih, apa nggih? Nggih, biasane ngoten. Ayat 3 dosa 6. Allah, kenapa kok 3 dosa 6? 3 kali 6 niku pinten? 9. Mentoke bilangan itu 9. Berarti apa? Wafatnya orang itu ada pada ajalnya. Makanya di situ wa man nu'ammirhu, tiang niku dipanjangkan umurnya kali Gusti Allah, nunakishu. Akan dibalik yang tadinya lemah, bayi kayak iso lapo-lapo, pipis dicawiki, gitu, maem didulangi, pengen mandi didusi. Iku zaman bayi biyen, gitu. Akhirnya gede gagah perkasa, sehat luar biasa. Akhirnya nomor 45, 47 kados kula ngeten iki, Pak. 48 ngeten iki pun kena mulai asam aurat. Bareng ngoten niku pun. Masya Allah makan ngene-ngene. Niki wau pesta durian pak tegene Wonosalam niku. Durian kuatah, Pak. Tapi napa? Mboten wani mangan. Zaman aku mondok roh durian itu luar biasa, sebuah makanan yang mahal yang tidak semua orang bisa makan. Arepe tuku niku lho mboten kuat. Tapi sakniki iso tuku tapi gak oleh. Niku menungso, Pak.
Nunakishu. Lalu apa yang kita banggakan? Biar zaman teman-teman kula jenengan gitu, mau dahar soto daging, soto ayam, bebek goreng, bebek kremes, ayam kampung, ayam kampus, kabeh kena pun biyen niku. Lah saniki ngene gak oleh, ngono kolesterol, kene darah tinggi. Mangan opo? Nunakishu fil khalqi. Nggih, dibalik kali Gusti Allah, afala yaqilun. Mosok ya ora mikir, kasarane ngoten. Nek pun ngoten, berarti napa? Setiap pergantian tahun adalah saat-saat yang indah kula jenengan bermuhasabah. Kira-kira setahun sing sudah berlalu niki, sudah seberapa besar amal baik kula jenengan? Sudah sesemangat apa kajian kula jenengan? Sudah berapa ayat pemahaman kula jenengan terhadap Al-Qur'an? Sudah sesiar apa kula jenengan hataman tegere Nurullah, namung mirengaken tok. Ketok wame ngoten niku pengeras suara sing darus wong pira? Alhamdulillah wong 2,5. Siji sing maca, siji sing nyemak, setengah apa? Ya mike iku Mang, setengah. Niku teng pundi, Pak? Nggih kula mriko ndonga kupang, nek mriki mboten nggih, Pak. Mboten beda maksudnya. Itu disemangati. Lah supaya semangat berarti napa? Harus bertekad kados dawuh Kanjeng Nabi, mangkana yaumuhu khairan min amsihi. Tahun ini harus bertekad lebih baik daripada yang kemarin. Itu baru boleh. Lah nek kula jenengan melok-melok arek cilik-cilik, merenconan, trompetan, tradat. Ya pas Israfil gak niat trompet. Begitu Israfil trompet jebret, Israel datang. Gitu. Apa buktinya? Itu di Jakarta itu, Pak. Gara-gara langit itu beledosi mercon ndak karu-karuan. Wah, gregetan langit itu ngebuyune udan ndak karu-karuan. Banjir, Pak. Itu balas dendamnya alam. Salah ya aku mbok bledosno koyo ngono. Oh, saiki delokon kon yo tak banjiri. Nauzubillah min. Muga-muga kula jenengan terutama Surabaya selamat dari musibah. Amin ya rabbal alamin. Lho nek pun ngoten niku ya aja terus nyalane sinten-sinten. Ayo, gubernurnya turun. Lah apa hubungane? Ya, jangan sok mencari kambing. Soalnya kambing itu belum tentu hitam, ono kambing putih, wedhus kendit barang betul-betul niku. Ngoten Pak. Aslinya apa? Itu jadikan kula jenengan zaharul fasadu gitu. Liyudhiqahum ba'dalladzi aminu la'allahum yarji'un. Jadikan muhasabah agar barangkali musibah niki karena dosa-dosa kula jenengan lalu bertaubat banyak ibadah, muga-muga musibah niki dipun ganti kali Gusti Allah dengan pahala yang luar biasa serta banyak barokah. Niku ngoten niku, Pak. Mulane alhamdulillah Surabaya muga-muga tetap aman, nyaman. Ya nggih. Malam tahun baru kemarin tidak seberapa kisruh seperti tahun lalu ya, Pak ya. Saya setiap malam tahun baru kan akan Majelis Rasulullah Jawa Timur, tegene kia-kia Kembang Jepun. Setiap pulang dari acara niku jam 1:30, jam 2 ngoten, masya Allah lari nom-noman. Alhamdulillah ini ku belas mboten melewati. Tahun demi tahun berkurang. Apakah tidak boleh? Loh, anak-anak sekarang mau gimana? Dilarang teman-teman ya, tapi akhirnya kan pelan-pelan. Okay? Bagaimanapun juga itu generasi kita pelajari. Lah ini contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam menegakkan kebenaran. Sehingga pergantian tahun demi tahun ini membuat kula jenengan dipun paringi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga menangi 2020 niki berarti Allah meridhai kula jenengan, kula jenengan saged menggunakan usia ini untuk berbuat kebaikan. Mantola umruhu wa hasuna amalu. Tiang sing sae niku sing diparingi panjang umur tinggi ngamal kesaenan, tinggi kata maca Quran, aja malah kata-kata gendang dutan jogetan. Nek saged kula jenengan sering-sering umure tinggi ngaji, aja mek tinggi ning warung. Apa gak oleh ya asal warung kopi halal kok.
ndak masalah. Tapi nek wis terus ngendhok istiqomah tumaninah nang kono niku lho sing mboten oleh. Iktikaf dadi nang warkop niku cuk betahe masyaallah. Ngono ku pakai niat barang. Nawaitul iktikafa fil warqab lillahi ta'ala. Sewengi niku mboten wangsul. Tahajute lali. Apa meneh ana piala Inggris. Ya, terus apa itu Liga Spanyol. Waduh. Allah jenenge mripat iki final mentolongi wal mendolongi. Sedina sewengi ora kedip-kedip. Kira apa tahajute lali. Subuh kesiangan, zikire kelalen, apa nih Al-Qur'ane? Nauzubillah min dzalik. Niki jamaah sekalian, mulai ini contoh saking Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kanjeng Nabi Ibrahim niki maringi pitedah petunjuk pengajaran kangge ayah Anda. Ya abadi, lan iki terusane. Napa bapake kok kados ngoten? Sebab bapake niki nderekaken kelakuane setan. Mulai terus ngatakan, ya abadi wahai ayah, la ta'budis syaiton. Tegese napa? Ojo sira wahai ayah mengikuti gerak langkah syaitan, menyembah syaitan. Napa? Inna syaitona kana lirrahmani asiyya. Karena setan niku selalu duraka. Asiyah niku maksiat. Maksiat niku artinya duraka, bertentangan, melanggar. Niku sikape karakter setan. Mbok sinten mawon, siapa saja, apa saja dalam bentuk apapun juga kok cenderung untuk bertentangan dengan aturan Gusti Allah, niku berarti setan. Mulane sing hati-hati, la ta'budis syaiton, inna syaitona kana lirrahmani asiyya. Karena setan itu terhadap Allah yang Maha Rahman selalu berbuat durhaka, maksiat. Kenapa yang dipakai firman Allah kok bukan innahu kana lirrahimi asiyya? Gitu. Kenapa bukan innahu kana lillahi asiyya? Kok yang dipakai kalimat lirrahman? Wah, ini maknanya luar biasa, Pak. Itu gini kitab Sirrul Asrar diterangkan. Kenapa pakai kalimat lirrahman? Rahman niku sifat Rahman Rahimi, sifat kasih sayangi Gusti Allah. Siapa saja, baik yang beriman maupun yang kafir. Baik manusia maupun bukan manusia, alam yang nyata maupun alam yang tidak kelihatan, iku Rahman. Dan termasuk setan, simbol orang yang melanggar aturan Gusti Allah, niki termasuk diparingi kali Rahmane Gusti Allah. Mulane kula jenengan ampun kaget. Wong ya biasa oplosan, nyatane kok ya sehat terus. Kene sing salat kok malah ngri-ngriin umpami. Loh, niki rahmane Gusti Allah. Ana wong gak tau salat, aja menika salat duha mboten nate, tapi sugih ndak karu-karuan. Nggih, Mas Picis Raja Brana, masyaallah mobile 5. Omahe magrong-magrong gitu. Omahe koyo gedung gitu. Mobile kinclong-kinclong, bojone gonta-ganti, oyayu moblong-moblong. Masyaallah. Loh niku bisa jadi bukan nikmat. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan aturan Gusti Allah. Makanya nikmat itu wonten kalih, Pak. Ada nikmat yang disertai ridho Allah, ada nikmat yang disebut dengan istidraj. Ya. Jadi kula jenengan pangane sing dikuwatirkan itu, Pak. Kados kula ngeten iki lho nggih. Lah iya, wong atas ilmu kula ya pas-pasan. Tampilanku yo ngene modele yo artis yo duduk kiai yo bukan ustad yo ndak kecuali ustad di sekolahan ngajari gurune nyeluwe ustad ya. Tapi kok banyak undangan, kok banyak apa ya banyak kenikmatan kok amlopan sawangan rek. Lho niku kadang kula niku mikir, Pak. Jangan-jangan ini istidraj. Itu harus muhasabah. Nek kula bandingaken ngapunten, Pak. Kula nek mirsani tiyang sing kerja bangunan kados ngoten mecahi batu. Ya Allah, saya 1 jam aja ndak kuat.
Tapi mereka satu hari sampai gegere kileng-kileng ngoten. Makane niku jenenge hamburger, nggih. Mari kerjane berhamburan akhirnya krasa nang geger niku hamburger. Nggih. Direwaki kados ngoten. Sedina pinten, Pak? 150 gitu. Ya Allah. Rasanya kadang enggak adil, Pak. Ya. Makanya ketika kula jenengan diparingi nikmat Gusti Allah, awak sehat, nggih. Hidup selamat, rumah tangga tentrem ayem. Niku kudu syukur kali Gusti Allah, kali muhasabah. Jangan sampai niki termasuk istidraj. Tapi barengilah ya Allah, nikmat ini sebagai ridhane Gusti Allah. Nah, nikmat sing istidraj ya termasuk setan ini, Pak. Innahu kana lirrahmani asiyya. Walaupun diberi nikmat yang banyak, tapi hanya digunakan untuk blakrak. Akhirnya nopo? Diparingi rahmati Gusti Allah, kasih sayangi Gusti Allah, tapi tinggi duraka kali Gusti Allah. Ada ngapunten Pak, biasanipun tiang sing berbuat maksiat niku tiang sehat apa sakit nggih? Tiang sehat nggih. Mboten nate kok enten tiang napa niku sesenapas terus karaoke niku saya kok enggak pernah dengar. Enten tiang kok diare ngapunten main cerita terus jogetan, nate wonten munggah panggung, hayya, goyang bang, aduh, untuk loro, enggak ada. Artinya apa? Inilah hadisnya Kanjeng Nabi. Ada dua hal yang sering dilupakan manusia. Satu as-sihah, dua al-faragh. Yang pertama kesehatan, yang kedua kesempatan. Kalau jenengan enten sehat, biasanya kadang-kadang lali. Lali. Orang sadada lah. Jenenge untu niku lho Pak, untu gitu. Nek kadung sehat masyaallah geragase mboten karuan. Nggih, mangan jagung niku iso sak janggel-janggele. Mangan kentaki niku iso baru iki diresiki. Ora sing tersisa sampai kucinge niku sakno Pak saniki niku. Kucing saniki niku makane kurus-kurus. Oh, salah apa? Dari wak ora tersisa kok, Pak. Dinapane? Nah, lagi lho jenenge Trimani Bandung niku lho Pak, diapane ku jenenge? Di Presto. Apa lho bagiane kucing tolak dirine kadung tinteni. Sakniki enten malih Pak. Sing sekira kok iso dikelamuti sak jerone jenenge ayam geprek. Niku menungso Pak. Engko krasane untu sehat niku nikmat niku nek wayah untune lara. Ya Allah, saestu mulane bener jare Mansur S ngoten niku. Daripada sakit hati, lebih baik sakit di gigi. Ngoten niku Pak. Nek saya sih enggak milih. Masih sakit hati omong, sakit gigi juga tidak mau. Nek iso ya sehat walafiat kados jenengan semua. Allahumma amin. Niki lho Pak. Niki maksudnya kenapa kok pakai kata-kata lirrahman? Karena banyak orang yang diberi nikmat sama Gusti Allah tapi bertentangan kali aturane Gusti Allah. Berarti kok ana wong sing diparingi sehat, tinggi maksiat, niki nikmate berubah menjadi istidraj. Hati-hati. Suatu saat nanti Allah akan menunjukkan bagaimana musibah yang akan terjadi dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik. Niki kana lirrahmani asiyya. Ya abadi, ini yang terakhir. Semua tidak boleh, nyembah ini tidak boleh, berhala tidak boleh, ngikut syaitan tidak boleh. Ya abadi, wahai ayah, inni akhafu, karena sungguh saya mengkhawatirkan panjenengan. Ayyamassaka, untuk supaya panjenengan tidak terkena azabun. Apa? Azab siksa. Wahai ayah, kalau matur ngeten ayah, jenengan nanti terkena azab siksaan pangeran. Ayyamassaka adzabun minar rahman. Saking Gusti Allah yang tadinya memberi rahmat kasih sayangnya itu karena kita bertentangan dengan aturannya akhirnya berubah menjadi azabnya. Lirrahman, mulane pakai lirrahman malih. Adzabun minar rahman,
karena tadi maksiatnya kana lirahmani asiya, maka yang memberikan azab juga minar rahman. Karena kasih sayangnya Allah yang kita sia-siakan, akhirnya Allah yang memberi rahmat kasih sayang itu juga tidak segan memberikan azab kepada kita. Nauzubillah min fatakuna lisyaitoni waliya. Fatakuna mongko ana sapa panjenengan wae ayah lisyaitoni maring setan niku waliyan menjadi napa to mriku? Pemimpin apa penolong? Pemimpin saged, penolong saged, teman manane waliya. Nggih, mulane kok jenengan kula jenengan nderekaken Gusti Allah. Makanya teng ayat niku ya Maulana gitu. Jadi apa itu? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta Maulana. Maulana niku ya Allah panjenengan yang saya harapkan mendekati saya. Dengan yang menjadi pengasuh saya, pemimpin saya, pelindung saya, penolong saya. Niku ngoten niku. Fangsurna 'alal qaumil kafirin. Niku nggih niki ayat Gusti Allah, ya abati inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Jangan sampai ayat nanti jenengan pun disiksa neraka lan iki mengke jenengan hanya bisa saling membantu dengan setan. Setan iku nek wis godho menungso, lan iku mengke setan iki karepe golek bolo. Ngono. Mulane aja pisan-pisan kula jenengan ngendikan bahwa lah engko nek kabeh mlebu swarga, lah nerakane lak suwung, ngawur ae. Wong setan iku bolone kathah nek. Sel-sel lebih kuat Pak daripada selsnya orang ngaji. Ngaji ngeten iki masyaallah sak jam gringingan sikile panas bokonge paling ya wong pirang juta ngeten iki. Jajal bandingno misalnya jenengan nekane palapa di depan masjid ini. Cukup mboten halamane. Gila, nauzubillah min dzalik. Itulah hadirin sekalian, maka ayat-ayat ini sampai ayat 45 niki menggambarkan betapa kula jenengan tekad kita untuk mengikuti sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Pertama-tama ya wa amdzir ashiratakal aqrabin. Pertama kali berilah peringatan kepada keluarga kita terdekat. Nanti gini surah At-Tahrim ayat 6 niku ku anfusakum wa ahlikum naro, minimal keluarga kita. Jaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang menjerumuskan ke dalam siksa neraka. Nah, tegene surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku. Hati-hati jangan sampai kula jenengan ninggalkan generasi yang lemah, apalagi lemah akidah, lemah ibadah, ora do gelem jamaah. Mulane kula jenengan tetep istiqomah tengene ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah barokah. Pun ngaten mawon, mangke insyaallah 46 itu mangke responnya, tanggapannya ayahnya bagaimana? Ya, itu nanti akan kita kaji dialog antara Ibrahim dengan ayahnya yang bernama Azar, sang produsen kepercayaannya Raja Namrud untuk menciptakan berbagai macam bentuk dan variasi Tuhan. Karena saking banyaknya Tuhan, ketika dibaca berkali-kali Tuhan menjadi hantu. Seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Monggo ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Atau mungkin sudah mendekati Isya? Oh, jam 7:10 ya? Sekarang jam berapa? Oh, jam 7. Oke. Berarti kurang 10 menit. Monggo. Ada yang ditanyakan? Ya, monggo. Matur nuwun.
batasan minimal standarisasi di dalam mengarahkan keluarga kita untuk berahli agama, ahli ibadah, ahli iman takwa adalah dengan sholatnya. Oke, standar minimal itu. Kenapa? Karena sholat itu tiang. Kalau tiangnya sudah kita perkuat, maka mau dibangun apa saja, insya Allah tinggal memoles, memperbaiki dan menambah apa yang perlu kita perbaiki dan kita tambah. Contoh masjid ngeten iki, gitu. Untuk dibuat seperti ini, seindah ini, pertama kali pondasinya dikuatkan dengan akidah, tiangnya dengan sholat berjamaah istiqomah. Minimal dengan sholatnya itu. Makanya Kanjeng Nabi Daud ketika mendidik anak-anak kita, muru auladakum bis sholat wahum ala sab'in. Ya, jadi perintahlah anak-anak kalian untuk sholat sejak berumur 7 tahun. Berarti pertama kali sebelum anak ini balik, sebelum anak ini mukallaf, yang kita perintahkan adalah sholat. Sambil memerintahkan sholat itulah kita ajarkan betapa tawadhu'nya di dalam sholat, akhlakul karimah ada di dalam sholat, keyakinan, keimanan, akidah yang kuat juga ada di dalam sholat. Iku umur 7 tahun. Lah kok sampai 10 tahun kok mboten sholat dinapane? Fadribu, pukullah. Artinya pukul yang tidak membahayakan. Tegasnya apa? Dikerasi lagi. Kenapa? Karena 10 tahun itu ada kemungkinan anak sudah balik. Nek balik secara usia itu memang rata-rata antara laki perempuan 15 tahun dalam ukuran syariat menurut agama Islam 15 tahun. Tapi bisa jadi anak putri kula jenengan ya belum sampai 15 tahun sudah balik karena sudah haid. Anak-anak sekarang itu kelas 3, kelas 4 itu sudah ada yang haid, murid saya itu. Ya karena seperti sekarang ini. Jadi memicu dan memacu kecepatan untuk datang bulan. Dan ketika datang bulan itu berarti sudah balik. Dan ini harus tahu Pak itu. Makanya orang tua pertama kali ketika anak ini balik yang ditanyakan satu sholatnya. Baru makin pelan-pelan baru mau dibikin tambah lagi ilmunya apa ya seperti itu. Yang jelas makanya di situ ku anfusakum wa ahlikum naro. Apapun cara panjenengan, apapun pengajaran kula panjenengan, yang penting jangan sampai anak kula jenengan ini akan tersentuh api neraka. Iku dia termasuk akidah diapii. Ono arek kok ngomongnya kasar, kusro, misuh, lah ini berarti akhlaknya jelek, lah diperbaiki. Iku ahsanuhum khuluqa. Kali wong tua kok kusro wani, gitu, duraka. Ngoten, lah niki diajari. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Iku begitu terus ngoten. Ya. Jadi pertama standar minimal adalah salat. Didandani sing apik, pelan-pelan sampai dituturi alon-alon jeret. Sesekali Bapak dalu-dalu ngaten nggih panjenengan anak-anak diajak sholat atau tadi di sekolah diajari sholatnya bagaimana, bacaannya seperti apa. Itu kula jenengan wajib tahu itu. Ojo masalah bongkoan kali sekolahan, Pak. Kadang-kadang guru niku nggih delok murid sak moten akae niku jibeng kabeh ta ngandani. Nggih. Ngajari kabiro walhamdulillahi kasiro tiang samoten kathah kadang-kadang suarane gak jelas. Lah niki mulane diperbaiki di rumah. Ngoten. Akhlak nggih ngoten, kadang-kadang namanya juga banyak teman, pergaulannya macam-macam. Gitu. Lah niki mangke sosok kula jenengan sebagai ayah, sebagai ibu yang akan membuat anak-anak kita akhlaknya lebih mulia. Niku seterusnya niku. Syukur-syukur sesekali diajak ke masjid, tapi didampingi. Jangan dibiarkan anak kita burai misalnya rame di masjid kita usir, itu juga tidak baik. Tapi ketika rame di masjid itu juga tidak baik. Akhirnya apa? Ya anak kita ke masjid, orang tuanya mendampingi misalnya ngoten. Sik sora niku lak ngeten.
jenengan ahli ibadah teng masjid. Lah bocah sing teng mriki niki wong tuane boten ahli sapa masjid. Lah niku sing soro. Nggih kula niku sing paling parah niku ngoten niku, Pak. Tapi teng mriki kaya ana ngoten lho maksud kula. Tapi aja ngomong-ngomong arek rapi ra kaya tangga. Nggih, niku ya berproses alon-alon, Pak. Dan itu sambil berdoa, didoakan anak-anak kita. Rabbana hablana azwajina, Rabbi habli minas sholihin. Sing terpenting malih nek jenengan kula jenengan kepengin putra-putri ahli salat, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ini konsepnya dengan cara kita berusaha dikuatkan dengan berdoa, lalu dibingkai dengan tawakal, pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Matur nuwun, masyaallah. Wonten malih masih ada waktu? 9 menit, 1 menit. Ada? Monggo. Tadi tapi Ustaz yang hubungan dengan tahun baru Ustaz. Iya. Ustaz betul hadis Nabi mangkana yang khairun min amsi. Iya. Dengan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ini ada korelasinya Ustaz dengan adanya tahun baru. Nggih, masyaallah matur nuwun. Ini tambahan penjelasan. Jadi sebetulnya termasuk hadis itu justru syarahnya dari ayat 18 surah Al-Hasr itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Wahai orang beriman, takwa kula jenengan itu harus takwa yang tahun depan, masa depan itu lebih baik daripada sekarang. Makanya syarahnya, tafsirnya adalah hadis itu. Maka yabu khairum min amsi fa warabihun, sehingga kula jenengan menjadi orang yang beruntung. Tahun ini juga ada usaha sama sekali. Makanya orang itu harus selalu berusaha, Pak. Ketika akhir tahun mengadakan refleksi, ketika awal tahun punya resolusi. Dan ketika akhir tahun kula jenengan monitoring, muhasabah, introspeksi, dan ketika awal tahun ada planning, ada program, ada rencana, ada tekad. Niku ngoten niku. Dan tekadnya harus disadarkan kepada kebutuhan akhirat. Aja donya tok mawon. Nggih. Aku tahun iki kudu bangun gedung 17 tingkat umpama. Niku urusane donya. Nek saged kula jenengan tahun ini ngaji saya lebih semangat. Tahun ini saya akan mengusahakan tiada hari tanpa no. Enggak, jangan sama saja. Punya planning, punya tekad. Sing sorok oleh niku Ustaz, yang celaka kata Rasulullah niku, kalau tahun ini justru tahun ini aku harus nekak dangdutan. Wah, ini bahaya ini. Gitu. Justru lebih buruk. Itu yang kita sampaikan. Maka wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, perhatikan untuk masa depannya nanti. Makanya ditambahi dengan wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takwa sira, Allah niku nanti akan memberitakan semua amal kula jenengan, diberitakan, dibalas sesuai dengan amal kula jenengan. Itu Gusti Allah. Maka ayat berikutnya wala takunu kalladzina nasullah fa amsahum anfusahum. Aja sampai kula jenengan iki kaya wong sing lupa kali Gusti Allah. Krana lali kali Gusti Allah, akhirnya Allah yang lalekno terhadap dirinya sendiri. Wong niku nek lali kali Gusti Allah, lupa diri. Jare kaidahe Semar ngoten nika, adigam adigum, adiguna sapa ingsun sapa sira. Ngono, mulane terus ditambahi aja dumeh. Kenapa kok adigam adigum adiguna? Sebab boten ngertos siapa diri kita, siapa sang pencipta kita. Nek kula jenengan pirsa awake dhewe ciptakan kita, cara wong Jawa jenenge manungsa, manunggaling kawula marang sing maha kuwasa. Nek pun ngoten dadi Gusti bagus sing ati. Ngoten. Nek wis bagus sing ati, lah kula jenengan dadi manungsa, manunggaling kawula marang sepadha-padha sesama manungsa. Aja kamanungsan. Ngoten. Niku wah luar biasa, Pak. Nggih, niku filosofi Jawa sing asline teko ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih.
Saya kira itu Ustaz, karena waktunya juga sudah cukup. Insyaallah mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat, dibarengi dengan hidayah dan barokah Allah. Pangapunten ingkang kathah Sabtu 2 pekan yang lalu karena bersamaan haulnya almarhumah emak saya sekaligus mengekholi Syekh Abdul Qadir tinggalnya emak saya itu bersamaan dengan haulnya tanggal 11 Jumadil Badul Mulut apa? Rabiul Akhir, Rabiul Akhir. Jadi peringatannya sebetulnya molor karena pas tanggal 11-nya itu saya nggak bisa sama sekali, akhirnya diundur. Lah pas diundur mau nggak bisa lagi, kan saya nggak enak sama keluarga. Sehingga saya mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya datang panjenengan. Sekaligus mohon kepada Allah mudah-mudahan kita sekalian diberikan panjang umur, sehat, walafiat, kangge ibadah dan taat, dan insyaallah barokah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, pangapunten. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi